Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Jatmiko dengan akhir NIM 089. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem informasi toko bengkel dan penjualan spare part. Dan pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan yang terdiri dari diagram konteks, DFD level 1, DFD level 2, DFD level 3, dan yang terakhir adalah diagram ERD. Oke, yang pertama kita akan membahas yaitu diagram konteks. Pada diagram konteks ini merupakan gambaran umum dari sistem yang kami buat. Pada tahap ini, seluruh sistem masih digambarkan sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan pihak-pihak luar sistem. Ada 3 entitas eksternal yang berhubungan dengan sistem, yaitu pelanggan, mekanik, dan pemilik. Oke, yang pertama kita bahas adalah pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan spare part atau servis, serta melakukan pembayaran setelah transaksi selesai. Pelanggan akan menerima nota sebagai bukti pembayaran. Yang kedua adalah mekanik. Mekanik menerima perintah servis, kemudian mengirimkan hasil ke dalam sistem. Sedangkan pemilik dapat meminta laporan, kemudian sistem akan menghasilkan laporan, penjualan, servis, maupun stok. Jadi diagram konteks hanya menunjukkan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem tanpa menjelaskan proses secara rinci. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu DFD level 1. Oke, pada diagram ini, proses utama pada diagram ini konteksnya dipecah menjadi beberapa proses utama, yaitu proses pertama adalah mengelola data master yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, spare part, dan mekanik. Proses kedua adalah penjualan spare part yang menangani transaksi penjualan kemudian kepada pelanggan. Proses ketiga adalah servis kendaraan yang mengolah proses servis kendaraan oleh mekanik. Dan proses terakhir adalah pembuatan laporan yang menghasilkan laporan untuk pemilik. Selain proses tersebut, terdapat juga beberapa data store sebagai tempat penyimpanan data seperti data spare part, penjualan, dan servis. Oke, kita lanjut ke diagram kedua, DFD level 2 yang bagian laporan. Oke, pada proses pembuatan laporan, pemilik terlebih dahulu menentukan periode laporan yang ingin dilihat. Kemudian sistem mengambil data transaksi yang diperlukan untuk direkap. Setelah diproses, rekap selesai, sistem akan mencetak laporan yang nanti diberikan kepada pemilik. Oke, kita lanjut ke DFD level 2 yang bagian penjualan. Oke, untuk bagian penjualan ini merupakan rincian dari proses penjualan spare part. Pertama, sistem mencatat pesanan pelanggan sekaligus mengecek stok spare part. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dan data transaksi disimpan ke dalam database. Terakhir, sistem mencetak nota sebagai bukti transaksi yang diberi kepada pelanggan. Kita lanjut ke DFD level 3. Level 3. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Untuk bagian 3 ini, diagram ini merupakan penjelasan lebih rinci mengenai proses pembayaran. Pertama, sistem menghitung total tagihan berdasarkan transaksi pelanggan. Selanjutnya, sistem menvalidasi pembayaran untuk memastikan jumlah yang dibayar sudah sesuai. Setelah itu, pembayaran berhasil divalidasi, data pembayaran disimpan dan sistem mencetak bukti pembayaran. Dan selanjutnya di FD level 3 untuk bagian rekap data dan olah data. Pada tahap ini sistem mengambil data transaksi yang diperlukan, selanjutnya sistem menghitung dan merekap seluruh data tersebut. Setelah proses rekap selesai, hasil disimpan sehingga dapat digunakan untuk mencetak laporan, untuk mencetak data transaksi ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD menjelaskan struktur database yang digunakan oleh sistem. Tabel
utama yang digunakan antara lain pelanggan, di sini bisa dilihat pelanggan, kemudian servis, penjualan, mekanik, dan spare part. Setiap label saling berhubungan, misalnya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi penjualan maupun servis, sedangkan satu mekanik dapat menangani banyak proses servis. Selain itu, setiap tabel memiliki primary key. Selain itu, setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas utama dan foreign key sebagai penghubung antar tabel. Demikian penjelasan mengenai diagram konteks, DFD dan ERD pada sistem informasi toko bengkel dan penjualan spare part. Semoga sistem yang dirancang dapat membantu proses penjualan servis, pembuatan laporan menjadi lebih efektif dan terstruktur. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.